pernah kan mendengar kata pasar modal? Tentunya sudah tak asing lagi. Biasanya setiap kali terdengar kata pasar modal, tentunya kita akan langsung menyangkut pautkannya dengan saham. Nah, maka dari itu, kami hari ini akan menjelaskan secara tuntas mengenai pasar modal. Yuk simak videonya dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Nur Fadia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal. Hal-hal apa saja yang akan saya jelaskan dalam pasar modal antara lain adalah pengertian, sejarah, fungsi, manfaat, instrumen investasi, mekanisme transaksi pasar modal, peranan pasar modal, dan jenis-jenis pasar modal. Yang pertama adalah pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya adalah sejarah pasar modal. Berdasarkan buku Effect and Jits yang dikeluarkan oleh Fereniging for the Effect and Handle pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak tahun 1880. Namun, transaksi ini dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Selanjutnya pada tahun 1878, terbentuk perusahaan untuk perdagangan komoditas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Koff, cikal bakal PT Perdanas. Baru pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdamse Effectenbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta. Diketahui pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula alasan pihak pemerintahan Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintahan kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Oleh karena itulah, pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut, resmi berdiri pasar dengan nama Vereniging for the Effect and Handle. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia, Jakarta, dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham, obligasi, dan instrumen lainnya. Saya Rizka Abdulazza akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah berbagai produk investasi yang dapat kita perjualbelikan di bursa efek. Terdapat berbagai jenis instrumen yang harus kamu ketahui, yaitu saham, reksadana, surat utang, obligasi, EFT, ETF, dan derivatif. Setiap produk memiliki tingkat imbal hasil dan risikonya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi pasar modal. Pertama, utang berjangka. Utang berjangka merupakan salah satu bentuk pendanaan dan bentuk entitas badan usaha yang dilakukan dengan menerbitkan surat berharga dan dijual kepada pemilik dana atau pemodal. Di dalam pendataan uang jangka panjang dikenal dua macam surat berharga, yaitu pertama, obligasi. Merupakan surat pengakuan hutang oleh suatu entitas, biasanya berupa perusahaan perseorangan, dengan disertai janji dan memberikan imbalan bunga dengan rate tertentu. Kedua, sekuritas lainnya yang terdiri berbagai sekuritas yang biasanya disebut sebagai sekuritas kredit. Dua, penyertaan. Penyertaan merupakan salah satu bentuk pendanaan modal pada suatu badan usaha yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk menguasai sebagian hak milik perusahaan. Biasanya penyertaan ini dalam bentuk saham, share, sebagai imbalan atau jasa modal tersebut, maka pemilik perusahaan atau pedagang usaha memperoleh
pembagian laba yang disebut dividen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lubna Ferial Adiesta. Saya akan menjelaskan materi mengenai peranan pasar modal. Peranan pasar modal terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah sedikit sarana penambah modal bagi badan usaha. Yang kedua, sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga, sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, sarana penciptaan lapangan kerja. Yang kelima, sarana peningkatan pendapatan negara. Dan yang terakhir, indikator perekonomian negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah pasar perdana. Pasar perdana merupakan jenis pasar yang mana efek atau surat berharga diterbitkan langsung oleh emiten dan diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Pasar perdana memiliki karakteristik yaitu jangka waktu pemesanan yang terbatas. Yang kedua yaitu adalah pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar keuangan untuk memperdagangkan sekuritas atau surat berharga yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Pasar ini memberikan kesempatan kepada investor untuk memperjualbelikan efek yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya penawaran melalui Initial Public Offering atau IPO. Yang ketiga itu adalah third market atau pasar ketiga. Pasar ketiga adalah pasar perdagangan saham yang ada di luar bursa atau biasa disebut over the counter market. Untuk proses transaksi dilakukan antara market dengan investor yang mana harganya sudah ditentukan oleh anggota bursa. Third market tidak memiliki pusat lokasi perdagangan atau floor trading. Yang keempat atau yang terakhir itu adalah fourth market atau pasar keempat. Pasar keempat adalah bentuk transaksi jual beli efek antara pemodal dari satu pemegang saham ke lainnya tanpa melalui perantara. Walaupun transaksi dalam pengalihan saham terjadi secara langsung antara pemodal satu dengan lainnya, tetapi mekanisme kerjanya menghendaki pelaporan terhadap transaksi block sale. Halo, saya Rasa Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari pasar modal. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapat. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Yang kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Dan yang terakhir, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal bagi emiten. Yang pertama, membuat modal menambah. Yang kedua, kapasitas produksi meningkat. Yang ketiga, lapangan kerja makin banyak. Manfaat pasar modal bagi pemerintah. Yang pertama, pendapatan negara meningkat. Yang kedua, membantu menjalankan roda perekonomian. Dan yang terakhir, menarik investor asing ke dalam negeri.